sudah bersama Bang Boy. Persidangan Nick Mir masih berlangsung dan tengah berlangsung. Ada saksi ahli yang botak. Mungkin Bapak saksi ahli ini pengen ketemu sama JPU yang botak. JPU yang botak nggak hadir. Mungkin kita mau adu punya isi kepala mana yang berisi, si JPUK atau si saksi ahli ini. Dan ternyata yang itu yang kosong, ini yang asli, ini yang berisi. Dan saksi ahli mempertegaskan bahwa Nick Mir tidak bersalah. Langsung aja membuat JPU terus memikirkan strategi untuk menjebak. Langsung aja ini dia reaksinya. Satu lagi terakhir, dalam kasus ini menurut ahli bagaimana? Setelah ahli sudah mendengar dan dari pertanyaan lawyer saya, menurut saksi ahli bagaimana dalam mata kaca Undang-Undang ITE? Apakah masuk unsur 27B ayat 2 seperti yang didakwakan oleh JPU kepada saya dan sahabat saya Mail? Ya, secara pemenuhan unsur yang tidak terpenuhi itu adalah berkenan dengan maksud untuk melumpuhkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Artinya perbuatan untuk mereview adalah bukan suatu yang perbuatan yang melawan hukum. Lalu yang kedua, berkenaan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, suatu informasi publik bukanlah suatu bentuk rahasia yang dapat menjadikan ancaman pencemaran itu terjadi. Demikian. RG. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saksi ahli. Silakan penuntut umum untuk. Aku suka banget ketika ahli ngomong bahwa review itu tidak melanggar. Mantep banget, itu bener. Ya kali mereview jujur ya, kecuali fitnah kan. Ya kali mereview itu bisa dipidanain. Baik, tadi kan ahli memberikan pendapat bahwa video yang direkam tanpa seizin aja ahli bisa memberikan statement pendapat bahwa itu adalah alat bukti elektronik yang tidak sah. Alat bukti elektronik tidak bisa dikategorikan alat bukti elektronik yang tidak sah, hanya sebagai petunjuk. Karena barang bukti kaitannya di dalam pasal 184 KUHP itu adalah nilainya sebagai petunjuk ya. Nah, saya di sini jelas-jelas menanyakan bahwa terkait dengan dituangkan dalam berita acara dan barang buktinya yang diambil dari handphone. Gak mungkin dong kalau orang merekam video ya ahli ya. Masa diserahkan videonya? Dijelaskan itu cara perolehannya, bukan penyitaannya. Anda bicara penyitaan. Tadi dijelaskan itu cara perolehannya. Silakan jaksa diteruskan. Terima kasih majelis. Baik. Saya menanyakan, di dalam barang bukti itu, dalam barang bukti elektronik, saya tidak terbatas pada video ya, pada semuanya yang ada di dalam barang bukti elektronik diperoleh dengan cara yang sah, dituangkan dalam berita acara yang sah. Apakah memenuhi untuk pasal 5 sebagai alat bukti elektronik yang sah? Itu saja pertanyaan saya. Saya tidak terkait dengan isinya. Ya. Sepanjang diperolehnya sah dan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 3, karena jelas informasi elektronik, dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Maknanya informasi elektronik itu dapat juga bukan alat bukti yang sah, karena tidak semua informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Demikian. Yang tadi salah satunya adalah dengan rekaman. Saya kasih contoh seperti case-nya Setia Novanto ya. Setia Novanto pada saat dia melakukan perekaman terhadap Direktur Freeport dan lalu alat bukti dalam bentuk rekaman itu dinyatakan dipergunakan, itu dinyatakan bukti rekaman itu tidak sah. Meskipun informasi itu mempunyai suatu informasi yang dapat diuji, misalnya disita lalu juga dia lakukan uji forensik, silakan saja. Namun cara memperolehnya itu yang tidak sah.
Demikian. Itu Baik. putusan MK, bukan makna dari saya. Iya, saya sih tidak membahas tentang video ya. Saya di sini membahas tentang. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih majelis. Terkait dengan tadi ada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik, disertai dengan contohnya, tidak terbatas pada contoh itu sekali, dan juga dokumen elektronik disertai dengan contohnya yang tidak terbatas pada contoh yang ahli sebutkan. Sebenarnya ini tidak perlu ahli yang menjelaskan ya, karena cukup dibaca ya. Di Iya. dalam pasal 1 angka 1, Karena keterangan ahli dicatat. lalu juga pasal 1 angka 4. Artinya Bilang aja kau tuh tolol. Kau itu supaya trade kerja aja bagi RG. sebenarnya informasi elektronik ini tadi saya menerangkan dengan cara yang lebih mudah, tidak menggunakan terminologi dari undang-undang. Prinsipnya informasi elektronik itu adalah kumpulan data. Data itu diolah, lalu dapat mempunyai pemahaman terhadap orang yang memahaminya. Sederhananya seperti itu. Misalnya seperti video, di sini juga sudah jelas ya. Kalau saya hanya membaca, saya rasa cukup dibaca saja di dalam pasal 1 angka 1 gitu ya. Yaitu termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik dan lain-lain itu. Namun maknanya yang ingin saya tekankan adalah informasi elektronik itu apabila disimpan dan dapat diputar kembali, dia telah berubah menjadi dokumen elektronik. Demikian. Terkait dengan saya mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, apakah itu termasuk dengan informasi elektronik? Pesan berupa tulisan, apakah itu masuk ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik? Dan kegiatan saya itu mengirimkan pesan itu termasuk mendistribusikan atau mentransmisikan. Ya, contoh yang baik untuk hal ini adalah menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu dikirimkan bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk suara, dalam bentuk video. Semua itu adalah informasi elektronik yang apabila dia itu dapat ditampilkan kembali, dia adalah dokumen elektronik juga. Namun ada juga pesan WhatsApp yang sekali kirim dan hanya bisa dilihat satu kali. Nah, itu adalah contoh dari informasi elektronik. Nah, lalu pertanyaannya, apakah informasi elektronik itu adalah suatu alat bukti? Saya katakan tidak, yang mulia. Karena jelas di dalam SKB 3 Menteri antara Kapolri, Kejaksaan dan juga dari Kominfo menyatakan bahwa untuk berkenan dengan pencemaran nama baik contohnya, itu tidak bisa dimaknai bahwa percakapan yang tertutup di dalam WhatsApp itu dianggap sebagai penghinaan misalnya. Karena penghinaan maknanya itu harus di sifat yang terbuka untuk umum. Nah, sehingga bukti percakapan itu sesungguhnya hanya informasi elektronik. Begitu juga bila misalnya dalam suatu pembuktian. Pembuktian itu tidak bisa suatu screenshot WhatsApp itu lalu di print, lalu dikatakan itu adalah menjadi alat bukti. Maknanya berbeda. Informasi itu tetap merekat kepada keotentikan alat bukti tersebut, sehingga tadi saya jelaskan butuh dari ahli digital forensik untuk menyatakan hal itu. Demikian. Ya, baik. Tadi kan ahli sudah memberikan keterangan sebelumnya ya, bahwa dengan ancaman itu memang belum terjadi, tapi baru akan terjadi, ya kan? Benar kan? Ya, jadi kalau untuk mau itu akan terjadinya lewat WhatsApp atau apa, ini kan belum terjadi ya. Jadi saya tidak menanyakan tentang hal itu. Kemudian terkait mengirim pesan WhatsApp, tadi kan ada perbedaan dokumen elektronik itu pesan yang bisa dibuka lagi ya. Kalau saya meneruskan pesan kepada orang lain melalui aplikasi WhatsApp, itu termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik? Ke beberapa orang. Itulah yang disebut dengan membuat dapat diakses, ya, Bung. Jadi kalau informasi original dari saya kirimkan itu transmisi. Saya sebarkan dalam WhatsApp group itu distribusi. Lalu ada teman saya mendapatkan muatan ataupun percakapan atau mulai merepost, itulah yang dikatakan membuat dapat diakses. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Detail itu, detail. Terkait dengan tadi bahwa ancaman apa tadi?
Ya apa? Unsur pasal dalam pasal 27 Pakai mic. ancaman pencemaran ya. Tidak termasuk ancaman pencemaran jika sudah dipublikasikan ya kan sebelumnya kan. Kalau misalnya seperti ini ahli ya. Saya udah ada seseorang yang sudah review terhadap produk A. Kemudian produk B. Kemudian produk C. Ya. Terus saya ini nih ngomong sama ahli nih. Ini produk D kamu ini berbahaya loh. Kalau kamu nggak mau saya speak up, nah ini produk D ini nanti saya akan speak up kalau kamu nggak ngasih uang, gitu. A, B, C ini sudah diposting nih, terhadap D ini belum. Apakah itu termasuk dengan ancaman pencemaran atau yang unsur selanjutnya? Baik, produk kan ya? Produk nggak bisa ya mulia. Tadi sudah dijelaskan, pencemaran itu terhadap orangnya. Jadi pencemaran itu lebih kepada misalnya contoh tadi saya mengatakan lagi. Sekali lagi mohon maaf ya mulia, saya gunakan contoh sekali lagi. Apabila ada konten asusila yang dilakukan oleh seseorang, lalu dengan konten itu saya melakukan pengancaman agar menyerahkan sejumlah uang. Apabila tidak, konten yang berisi orang tersebutlah yang akan saya sebarkan. Itu maknanya, bukan mengenai produk. Kalau produk itu adalah yang tadi dimaksud, maka penyelesaian adalah secara keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 38. Demikian. Baik, tapi dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Anda sebagai ahli, gitu. Secara personal. Tujuannya menghancurkan kredibilitas Anda sebagai ahli secara personal. Personnya tetapi yang diserang dikaitkan dengan mens rea atau niat jahatnya. Kalau menggunakan logika hukumnya bagaimana ahli? Ya, kalau memang berkenan dengan pencemaran ataupun juga mengungkap rahasia, itu artinya sudah terjadi pemerasan. Namun yang harus dimaknai adalah apakah sifatnya itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Itu maknanya di situ. Lihat, dengar tuh. Kembalikan kepada rohnya. Denger itu. Bahwa Gak usah. makna Gak usah. Yes, kena jebakan. Denger tuh maknanya. Emang produk RG itu cuma Nikmir yang tahu. Udah semua tahu kali. yang paling esensi dari pasal 27B ayat 2 itu adalah adanya suatu rahasia. Yang rahasianya itu belum dipublikasi. Betul. Nah, demikian. Nah, lo bingung lu kan? Baik, kalau gitu. Bingung lu kan? Untuk penjelasannya bisa dijelaskan kalau terkait dengan WhatsApp itu termasuk apa? WhatsApp, TikTok, Instagram, apakah itu termasuk dalam sistem elektronik? Ya, betul. Itu adalah sistem elektronik. Itu adalah sistem elektronik ya. Apakah ada perbedaan khusus antara WhatsApp, sistem elektronik seperti WhatsApp atau kalau untuk pasal 27B terkait dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, apakah ada spesifikasi terkait dengan sistem elektronik apa gitu? Maksudnya ada yang privat, ada yang publik gitu. 27B tidak menitikberatkan terhadap hal itu. Karena yang dititikberatkan itu adalah hal yang berbeda. Yaitu di mana 27B ini menitikberatkan kepada mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektroniknya itu. Jadi maknanya mentransmisikan pertama itu adalah dalam bentuk untuk mengancam, dan apabila tidak diberikan maka akan didistribusikan. Maknanya demikian. Makanya hal yang demikian ini, jadi ada juga jangan sampai salah ya. Misalnya ada suatu informasi elektronik ada di dalam handphone, lalu saya ajak ketemu seseorang. Ayo kamu ketemu, lalu saya perlihatkan. Ini maka bukan pasal 27B yang mulia dalam undang-undang ITE. Ini masuk kepada tindak pidana di dalam KUHP. Karena perbedaannya itu adalah dia tidak melakukan distribusi kepada si calon korban. Nah, untuk masuk ke dalam undang-undang ITE harus ada mentransmisinya itu. Kalau dia tidak melakukan transmisi, maka dia ajak bertemu, memperlihatkan. Ada informasi elektronik yang dia perlihatkan dan informasi elektronik ini sifatnya rahasia.
Selalu saya tekankan unsur kerahasiaan itu menjadi sesuatu yang esensi. Demikian. Baik, saya tadi agak selisih menanyakan terkait dengan tadi kan objeknya adalah orang ya, untuk pencemaran, ancaman pencemaran. Yang tadi ahli jelaskan bahwa kalau yang video asusila akan disebarkan maka berdampak ke pencemaran terhadap orang tersebut. Saya kaitkan lagi di sini, objeknya bukan video. Ini kan objeknya video nih, objeknya produk. Kalau disebarkan, orang tersebut akan hancur kredibilitasnya sebagai dokter. Paham nih orang. Kalau yang seperti itu objeknya bagaimana ahli? Berbeda maknanya, karena kedokteran itu bukan kepada obat, tapi dokter itu kepada kredibilitas, kepada kemampuan dia punya untuk kapasitasnya sebagai seorang dokter menjalankan fungsi dari tugasnya sebagai seorang dokter. Jadi mampus kau bela-bela terus lah si RG itu ya. Dari tadi kesel banget. Ya kali, makanya dokter aja, nggak usah jualin produk. Itu kan yang dibilang Bepom kan. Dokter saja, nggak perlu jualan produk. Misalnya bangun klinik, silakan. Orang yang pengen menikmati produkmu, suruh ke klinik, jangan jualan. Jangan jualan online. Itu kan yang merusak kan jadinya kan. Kacau semua ini. Kredibilitas dokter itu misalnya apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan. Cukup ahli tidak berwenang untuk menjelaskan terkait dengan kredibilitas dokter ya di sini ya. Si bangsat. Dia tanya terus temennya dokter. Pas ahli menjelaskan lebih spesifik, cukup ahli, Anda tidak berkompeten. Gila. Ya baik. Terkait dengan tadi saya tanya ya video itu kan yang diancam ya, mau dicemarkan, dia yang buat nih. Kalau kamu nggak nurut, ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini akan saya sebarkan, speak up saya, gitu ya. Makasih dan kameramen. Produknya. Kameramen, makasih. Kasih dulu yang bening. Atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal produk itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih. Saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli? Ya mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam yang membuat. Karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun keadaan tersebut sifatnya masih rahasia, bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya A dan B, lalu B membuat taruhlah suatu video begitu ya tentang A. Nah ini tidak ada rahasianya dan tidak ada juga pencemarannya. Pencemaran yang dimaksud adalah apabila A melakukan suatu kesalahan. Taruhlah, tadi saya menggunakan contoh lagi perselingkuhan misalnya. A melakukan suatu perselingkuhan, lalu ada si B menangkap momen video perselingkuhan itu. Nah, dengan menggunakan video inilah digunakan menjadi alat. Jadi, A lah yang membuat sesungguhnya rahasia itu antara A dengan selingkuhannya misalnya. Bukan maknanya si B membuat suatu video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dia lakukan. Maka si A tentu tidak akan merasa terancam yang mulia. Karena seseorang itu untuk dapat terancam karena memang ada kesalahan pada dirinya. Sehingga kesalahan itulah yang menjadi alat untuk mengancam. Demikian. Apakah bisa dikaitkan dengan orang yang mengancam itu apabila dia memiliki tingkat yang lebih tinggi? Tadi saya dikaitkan dengan status? Untuk menjelaskan itu butuh ahli psikologi. Ini bukan kewenangan saya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kami akan bunyi guys. Bunyi. Ya, itulah ekspresi kita semua ya. Dari awal dia nanya dia tuh
bagus sih sebenarnya. Dia membangun ya mengenai bukti-bukti seperti apa sih, bukti elektronik, semua dibangun dia. Itu Bang Boy potong ya, supaya nggak bosen ngelen. Cukup Bang Boy yang menderita tadi. Jadi abis nikmir kan Bang Boy potong tuh kan, ya kan? Itu supaya teman-teman nggak bosan, karena itu pertanyaannya. Nah, sudah mulai menarik baru Bang Boy bahas. Tapi itu pun dia terjebak dengan statement konsisten dari ahli bahwasanya tidak ada pemerasan di situ. Lebih spesifik mengenai barang bukti, produk itu nggak bisa dijadikan bahan pembulian karena itu produk. Mantap sekali. Mantap sekali. Aduh, tuh, ini keren banget persidangan ini. Ini baru ahli yang keren, mencerdaskan kita. Itu baru ahli yang keren. Bukan malah makin membodohi kita. Itulah ahli yang kemarin, yang dari tim JPU. Sampai nikmir keselnya ya. Dia main musik YKS. Dan sampai membenturkan kepalanya. Udah gede banget sama ahlinya guys. Thank you. Masih banyak persidangan yang bisa Bang Boy up. Pantang terus The Rick of B. Bye bye.